Jadi hadirin dirahmati Allah Ta'ala, sebelum kita mati, minimal ada keinginan kita untuk seperti mereka, seperti para sahabat radhiyallahu anhu, seperti para salafus saleh. Keinginan mungkin gak sampai seperti mereka, tahu-tahu belum sempurna mati, tenang. Ada kabar gembira, ada kabar gembira. Orang yang ingin menjadi hafiz Al-Quran, lalu dia mati sebelum menjadi hafiz Al-Quran, Allah akan kumpulkan mereka bersama para hafiz Al-Quran. Siapa yang ingin seperti sahabat radhiyallahu an, seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para nabi, lalu dia mati sebelum iman seperti iman para sahabat, insya Allah nanti dikumpulkan bersama orang yang dia tuju, para sahabat. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Nah, orang-orang yang awal masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Ya, dunia inilah tempat kita berjuang. Di dunia inilah tempat kita menangis. Ayah bunda semua teman-teman sekalian, satu tetes air mata yang menetes di dunia karena takut kepada Allah akan padamkan api sebuah samudra. Tapi tangisan hadirin di akhirat, tangisan darah sampai muncrat mata keluar biji mata karena menangis, tak ada manfaat air mata itu nanti di akhirat. Maka dunia inilah tempat kita menangis. Nah, mau menangis di sini, menangis di sana nanti. Ya, susah-susah di sini untuk senang-senang di sana selama-lamanya. Hura-hura di sini, haru-haru di sana. Haru-haru di sini, hura-hura di sana. Ad-dunya jannatul kafir. Dunia ini surganya orang kafir, sijnul mu'minin, penjara bagi orang mukmin. Maka Bapak Ibu sekalian, ya udahlah, enggak usah banyak-banyak neko-neko lah di dunia ini. Ini enggak boleh, ya enggak boleh. Ini boleh, ini boleh. Azan berkumandang ke masjid. Kalau perlu belum azan udah di masjid. Laki-laki yang hatinya terpaut kepada masjid nanti akan dapat naungan dari naungan arsy-illah, salah satu golongan. Makanya supaya bagaimana hati kita ada muallak dengan masjid, ada keterikatan dengan masjid, caranya bagaimana hadirin? Berlama-lamalah di dalam masjid. Iya. Ada dua jalan di dunia, ada dua tempat di akhirat. Bapak pikir, ibu-ibu ya, jangan dipikir orang yang menuju jahanam itu tidak bersusah payah. Mujahadah mereka Pak. Itu Fir'aun mati-matian, mengorbankan harta, diri, tenaga, pikiran dia. Berkeringat dia, menangis dia, ketakutan dia, sampai mati dia. Tapi semua pengorbanan Fir'aun laknatullah alaih membawa dia ke dalam laknat Allah, terhina dunia akhirat. Namrud juga berkorban. Jangan hanya dipikir Nabi Ibrahim saja yang berkorban. Nah, maka Allah ini sayang sama orang umat Rasulullah. Umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini umat yang paling dicintai oleh Allah. Ayat yang saya baca di awal tadi apa? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian semua laki-laki dan wanita khaira ummat. The best of ummat. Umat yang terbaik. Umat yang Allah Ta'ala bangga-banggakan di hadapan seluruh nabi, yang diceritakan di dalam Taurat, di dalam Zabur, di dalam Injil. Datangnya belakangan, masuk surganya awal. Diharapkan surga dimasuki oleh kaum-kaum terdahulu sebelum umatmu ya Rasulullah masuk surga, kata Jibril. Ya Pak, ini umat nih Pak, nabi-nabi ingin seperti kita Pak. Nabi Ibrahim pernah berdoa kepada Allah, ya Allah jadikanlah hamba sebagai umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, semua, bahkan Nabi Isa pernah berdoa. Satu-satunya doa yang Allah kabulkan hanyalah doa Nabi Isa alaihissalam. Sebelum hari kiamat nanti Allah akan turunkan Nabi Isa ke dunia, tapi bukan sebagai Nabi, tapi sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Al-Mahdi hendak mengimami salat, dia persilahkan Nabi Isa. Nabi Isa yang imam, Al-Mahdi yang imam, Nabi Isa jadi makmum. Ini umat terbaik. Tapi saya tanya sama Ustaz, guru saya dulu, Syekh, katanya Allah sayang sama umat ini, tapi kenapa umur umat ini singkat? Tak seperti umur umat Nabi Nuh 1000 tahun, 800 tahun. Tak seperti umat Bani Israel, umatnya Nabi Musa 600 tahun, 400 tahun. Itu anak seorang nenek-nenek, ibu-ibu datang ke Nabi Musa alaihissalam menangis. Diceritakan, ya kalamullah, wahai Musa, anakku meninggal, lagi lucu-lucunya. Lagi lucu-lucunya Pak. Berapa umur anakmu? 200 tahun. Itu umat terdahulu Pak, lama panjang-panjang umurnya. Tapi
Tapi Allah tak katakan mereka khaira umat. Sholat mereka panjang-panjang, ibadah mereka panjang-panjang, zikir mereka panjang-panjang. Kalau mereka sujud bukan hanya kepala yang berbekas, batu cekung bekas sujud mereka. Kalau mereka berzikir bercahaya itu gua-gua tempat mereka berzikir, rumah-rumah mereka. Kalau mereka berzikir di pinggir laut, manis air laut, efek dari zikir mereka ditulis dalam kitab Bukhari ini, Pak. Satu orang ahli ibadah dari kalangan Bani Israel, dia mampu duduk dari satu Jumat ke Jumat depan tanpa berdiri. Tapi Allah tak katakan itu mereka semua khair umat. Justru kita sholatnya sebentar, 5 menit. Ini Pak. Baca Quran 1 lembar ngantuk. Aduh, udah buram atau gini-gini. Puasa kita nggak seperti puasa mereka. Subuh sampai maghrib. Mereka tuh 24 jam puasa, Pak. Yahudi sampai sekarang tuh, Pak, 24 jam puasanya. Di hari Asyura kemarin itu mereka puasa juga. Tapi bukan puasa seperti kita, 24 jam dia puasa. Allahu Akbar. Saya tanya, kenapa Allah jadikan kita sebagai khaira umat? Kenapa Allah sayang kepada umat ini? Sementara umurnya singkat. Dia bilang, itulah tanda Allah sayang kepada umat ini. Allah tak berikan umur panjang kepada umat ini. Kenapa? Allah tak ingin melihat kita terlalu lama bersusah payah di dunia.